Polemik kepengurusan P3 dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Siti Zuhroh. Mbak Wi, kalau kita bicara soal P3, ini kan hasil putusan MA itu diperintahkan kepada Menkumham untuk mencabut SK. Tapi kalau kita ingat juga pada saat proses PT UN itu Muktamar Jakarta itu juga belum berlangsung sebetulnya ketika PT UN itu berlangsung. Makanya kubu Romahur Muzi itu mengatakan bahwa ini dikembalikan ke kubu Bandung sebetulnya. Betul. Ini kan cara dari partai yang mengalami friksi untuk berusaha gitu seolah-olah karena politik deadlock dia masuk ranah hukum. Tapi masuk ranah hukum ini ternyata masuk hutan belantara, bukan tambah jelas gitu. Padahal azasnya memberikan kepastian sebetulnya kan. Tapi politik hukum kita kan tahu sendiri ya. Kita harus mengatakan secara lugas, secara eksplisit bahwa memang law enforcement kita ini parah, masih payah gitu ya. Sehingga dalam banyak hal kita sering melanggar, menyimpang dan sebagainya. Oleh karena itu menurut saya ini partai-partai politik yang friksi sudah dalam keadaan darurat emergensi yang luar biasa. Oleh karena itu memang perlu dijembatani kalau Golkar dengan para senior-seniornya itu secara informal mereka bersatu padu gitu kan. Sekarang ini mulai yang seniornya, lalu ada mahkamah partainya plus orang-orang muda Partai Golkar gitu ya, sudah mendorong ke sana gitu. Sementara di P3 kita tidak mendengarkan itu. Orang mudanya kemana gitu ya. Kan Romahur Muzi itu dianggap orang muda bukannya? Ya paling tidak yang mendeklarasikan bahwa orang-orang muda P3 menghendaki kan gitu secara politik lah. Menghendaki P3 kembali ke hitop, P3 katakan ada P3 putih kayak apa gitu ya. Tidak hijau lagi kan, putih itu dalam arti ya ingin mengembalikan gitu ya marwahnya P3 kan seperti itu. Kita belum mendengarkan itu. Oleh karena itu ya dalam keadaan yang seperti ini mestinya gitu ya sadar sesadar-sadarnya bahwa tidak mungkin masalah P3 ini diserahkan bulat-bulat kepada Kumham ataupun kepada petun ataupun pengadilan. Nah, ketika banyak yang beranggapan bahwa ini diserahkan kembali ke internal partai gitu. Nah, dan ada dua kubu. Ini masalah politik. Ketika dua kubu itu saling berhadapan gitu kan ya. Dan tidak ada unsur internal lain yang mencoba untuk mendorong ini atau itu gitu. Ini kan sebetulnya tidak akan selesai ketika dua-duanya menafsirkan secara absolut. Persis. Nah, itu dia kita butuhkan bridging. Dalam konteks P3 tentunya berbeda dengan konteks Golkar. P3 sesuai dengan tanda gambarnya adalah Ka'bah. Itu biasanya ada sesepuh, kiai yang dihormati gitu ya. Kalau NU itu langitan dulu kalah kan gitu. Kita tidak tahu persis siapa sekarang sesepuh kiai besar dari P3 yang sungguh-sungguh bisa meneduhkan ini gitu ya. Bisa above all. Jadi di atas dua kubu ini yang langsung hadir punya standing ya dalam keadaan emergensi seperti ini, dia memberikan fatwa yang betul-betul standingnya adalah berpihak pada institusi, pada P3. Bukan pada orang per orang. P3 ini mau dikemanakan. Jadi dengan fatwa itu paling kurang beban moral, gitu ya, tanggung jawab moral dari sesepuh P3 itu ya paling tidak relief gitu, sudah menyampaikan. Jadi selemah-lemah iman kan diam. Tidak bisa, Pak. Tapi kalau sekarang nggak bisa diam ya? Iya, tidak bisa diam. Karena politik itu harus tegas. Ada keterukuran tadi itu. Ini kan berpacu dengan waktu. Sementara friksi ini semakin akut dan bukan semakin relief gitu. Oleh karena itu ya memang perlu ada yang menengahi tadi itu ya para kiai gitu ya. Tidak cukup satu kalau sudah seperti ini untuk yang disegani oleh kubunya Mas Romi dan juga Pak Jan Farid. Ini kalau kita bicara soal tokoh, ini kan ada Pak Maimun Zubair gitu ya, Ustadz Maimun Zubair yang dianggap kalau saya tidak salah sampai sekarang masih dianggap tokoh utama di P3. Betul sekali. Lukman Hakim Saifuddin sebetulnya juga sudah mencoba untuk ke sana, apakah ini bagaimana gitu, tapi mungkin hasilnya masih belum belum diketahui. Ketika kubu Romi mencoba untuk melaksanakan islah dan dia kekeh bahwa islah itu, muktamar islah itulah sebetulnya solusinya. Nah, sementara kubu Jan Farid beranggapan bahwa itu adalah istilahnya mungkin strategi atau siasat gitu ya. Bahkan kalau saya tidak salah ingat, Jan Farid mencoba untuk menawarkan siasat lain, misalkan
Romi menjadi Menteri Agama gitu kan. Itu salah satu siasat juga sebetulnya. Ini siasat yang tidak ketemu sebetulnya. Iya. Nah ini gimana Mbak Wi? Iya, kita berharap dari Mas Lukman Hakim ya, yang kebetulan masih menjadi menteri saat ini, paling tidak orang yang relatif tidak berhadapan-hadapan langsung ketika friksi itu luar biasa waktu di zamannya Pak SDA. Dengan Mas Romi dan kubunya Mas Romi itu kelihatan langsung. Nah, Pak Lukman dalam hal ini itu relatif tidak berhadapan langsung. Dan sebetulnya Pak Lukman Hakim ini, Mas Lukman Hakim ini punya background hukum yang cukup kan gitu ya. Sehingga bagaimana mengkombinasikan antara background hukum yang cukup tadi dengan fakta politik ya. Sekarang ini nggak mungkin kalau harus rely on hukum lagi, ranah hukum. Karena kalau internalnya sudah solid bisa disatu padukan oleh tokoh-tokoh yang meyakinkan sehingga katakan gitu ya, kubu atau faksi-faksi yang ada itu relatif ya teredam gitu ya, dalam arti relief dengan munculnya katakan sosok-sosok yang bisa dipercaya. Yang ini yang harus diupayakan oleh Pak Lukman Hakim, yaitu mengupayakan secara informal. Tidak perlu mungkin mengumbar statement-statement yang justru tambah membuat friksi itu semakin menguat kan gitu. Nah ini yang kita harapkan. Jadi mungkin seperti yang dilakukan oleh Golkar ya, ada pihak-pihak yang betul-betul informally gitu ya, secara intensif, intensively gitu ya, melakukan pendekatan-pendekatan itu pada pentolan-pentolan yang menentukan. Apakah Mbak Wi ingin mengatakan gitu, bahwa sosok Lukman Hakim Saifuddin itu dianggap bisa menjadi bridging, artinya di antara kedua kubu, supaya ya kalau misalkan ketika mereka dua kubu ini saling berbicara kan mereka nggak akan ketemu gitu. Betul. Apakah Lukman Hakim Saifuddin harus mengambil posisi itu saat ini? Iya, karena ada sejarah yang dimana dia tidak langsung berhadapan, tidak frontal dan katakan kalau ini berantemnya itu kan Mas Romi atau dulu itu lupa saya namanya Pak siapa ya, di belakang Pak Romi itu ada yang Emron, Pangkapi ya, Pangkapi itu langsung ada kan frontal. Soeharto Monoarfa. Iya, jadi tolong Pak Lukman Hakim ini yang harus istilahnya itu jangan sampai frontal langsung, karena dari sosok beliau ini kita mintakan nanti bisa menjembatani, paling tidak bisa berbicara dengan katakan ya, Islam ini kan punya cara ya, 1001 cara bagaimana mendekatkan atau mendekati, menyelesaikan masalah secara Islami. Kita malu gitu loh ya. Elit-elit Muslim ini, elit-elit Islam ini atau partai Islam yang landasannya Islam justru tidak mengaurakan, tidak menunjukkan, merefleksikan itu akidah kita yang sebetulnya sejuk gitu kan. Bahkan istilahnya kita punya islah ya Bu ya. Iya, hijau itu sejuk loh. Hijau itu sejuk kalau dibanding merah gitu kan. Merah berani gitu. Hijau itu sejuk, penuh kedamaian, cool gitu kan. Lah cool ini yang harusnya jangan-jangan nafsu kekuasaan di antara para elit P3 itu justru membuat yang warna hijau yang sejuk ini menjadi tidak sejuk kalau sekarang. Kalau kekuasaan Mas Rudi, kita harus mengatakan lagi karena akidahnya Islam tadi itu bahwa apapun ya, bahwa jabatan itu amanah. Jadi setiap kekuasaan itu bukan direbut Mas. Kalau dalam Islam itu diberikan, amanah dia. Bukan direbut-rebut, apalagi dengan cara-cara yang tidak absah. Kan, kalau gitu. Sekarang itu kan artinya perebutan kekuasaan Mbak Wi. Jadi, itu tidak merefleksikan sama sekali kita ajaran sebentar. Islam. Kita akan lanjutkan di segmen berikut Mbak Wi.